Shalom Bapak Ibu semuanya. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2023. Biarlah di tahun baru 2023 ini kita boleh sama-sama berjalan, berharapan penuh kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai mesbah keluarga kita perdana di tahun 2023. Sebelum kita masuk ke dalam mesbah keluarga kita, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak karena Engkau masih menyertai kami senantiasa Tuhan sampai hari ini. Bapak, sebentar kami akan masuk ke dalam mesbah keluarga kami. Bila Engkau hadir di tengah-tengah kami, bila setiap kami Tuhan boleh menikmati Tuhan Yesus mesbah keluarga kami ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber keharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan.
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkaulah Tuhan penyembuh, pemulih kami. Amin. Engkaulah Allah yang kami andalkan, Tuhan kekuatan kami. Bicara bagi setiap kami malam ini ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7-8. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Istri saya akan membacakan. Yeremia 17 ayat 7-8. Beginilah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mengakhiri tahun 2022, dan sekarang kita masuki tahun 2023. Dan setiap orang pasti merindukan hal yang terbaik terjadi dalam hidupnya. Amin. Apakah itu berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kesehatan, pemulihan, kesembuhan, banyak hal yang kita rindukan dan kita nantikan. Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Manusia itu mengejar berkat Tuhan, kita mengejar berkat Tuhan, kita rindu hidup kita diberkati. Ya. Tapi bagaimana kalau kita masuki tahun 2023, kita berjalan dalam berkat Tuhan? Apa rahasianya Bapak Ibu? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tahun 2023 Bapak Ibu, mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita berharap penuh kepada Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan mau bahwa kita mengandalkan Dia, menaruh harapan kita pada Tuhan. Kalau di ayat sebelumnya kita baca ayat 5-6, boleh dibaca, istri saya baca. Yeremia 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Mungkin kita pernah menjalani hidup dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau mengandalkan pikiran kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri, mengandalkan kekayaan kita sendiri, atau mengandalkan pengetahuan kita, atau apa yang sudah kita miliki. Nah Bapak Ibu, 2 tahun lebih kita melihat bahwa pandemi COVID-19 terjadi di bangsa ini, bahkan juga di bangsa-bangsa, dan banyak orang mengalami COVID-19. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu, ternyata sesuatu yang kita bisa banggakan, kita bisa tunjukkan kekuatan kita bisa apa yang kita bisa miliki ternyata terhempas dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga semua orang, banyak yang mengalami ketakutan dengan COVID-19, dan banyak orang yang sakit, dan juga yang tidak sedikit yang meninggal. Artinya Tuhan mau bahwa setiap manusia tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Tidak lagi mengandalkan kemampuannya, kepintarannya, kecerdasannya, tetapi memasuki tahun 2023, mari kita mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Amin. Artinya gimana? Bagaimana kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita? Salah satu dengan berdoa kepada Tuhan. Amin. Membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Berpegang penuh pada firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika seorang mengandalkan Tuhan? Firman Tuhan jelas katakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya gini, pohon itu terus mendapat air, terus mendapatkan makanan, dan terus
pohon itu tumbuh dengan subur, akar-akarnya menjadi kuat karena akar-akarnya dekat dengan air dan dia selalu menyerap makanan dari air dan sehingga pertumbuhannya baik. Dan walaupun musim kering, karena dia dekat dengan air, dia tetap hijau dan dia tetap tumbuh dengan subur. Dan firman Tuhan berkata yang tidak khawatir dalam tahun kering. Orang boleh mengatakan tahun 2023 tahun yang gelap, tahun yang susah, tahun inflasi. Tapi bagi kita yang mengandalkan kepada Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan, jangan khawatir. Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Dan firman Tuhan juga katakan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya ada hal-hal yang baik yang dikeluarkan dari hidup kita. Ada buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus berbicara karakter, perubahan karakter. Apa itu buah Roh Kudus? Buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemampuan untuk penguasaan diri. Buah Roh, buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah pelayanan, dan buah perbuatan yang baik. Dan macam-macam buah yang bisa kita keluarkan dari hidup kita. Amin. Dan kita menjadi berkat buat banyak orang. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita berbuah? Kita harus tinggal dalam Tuhan, mengandalkan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mungkin tahun 2022 Bapak Ibu, kita mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang pahit, masa-masa yang gelap, masa-masa di mana badai silih berganti datang dalam hidup kita. Kami juga keluarga Bapak Ibu mengalami banyak badai dalam kehidupan kami. Kami ingat tahun 2020 Desember, kami sekeluarga terkena COVID-19 Bapak Ibu. Saya, istri saya, anak saya laki-laki dan anak saya perempuan, dan juga pengasuh di rumah kami berlima positif COVID-19 Bapak Ibu. Dan yang paling menyedihkan waktu itu anak saya yang paling kecil, usianya masih 2 tahun Bapak Ibu, harus swab 4 kali, PCR 4 kali baru dia mendapatkan hasil negatif dari COVID. Begitu berat perjuangan yang kami alami selama bulan Desember. Kami karantina isolasi mandiri di rumah. Tapi ternyata waktu berjalan, ternyata istri saya juga terkena lagi yang kedua kali positif COVID-19 Omicron ya, waktu masa-masa itu. Jadi begitu badai banyak yang datang ke dalam kehidupan kami, tetapi kami tetap berharap, kami percaya, menaruh harapan. Kami ingat waktu kami isolasi mandiri di rumah selama dan waktu masa karantina 2020 itu, kami setiap malam kami doa, kami menangis, kami berdoa, menaruh harapan kami kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menyembuhkan kami, dan kami percaya kesembuhan itu datang kepada kami. Nah Bapak Ibu, kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2023 ini. Tapi satu hal Bapak Ibu yang kita mesti pegang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ya. Walaupun mungkin kita harus melewati badai, walaupun kita mungkin harus melewati api, melewati goncangan, kita harus melewati semuanya, bahkan mungkin yang tidak baik. Tapi kita juga mendengar, kita membaca firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan hanya hal yang baik, mungkin hal yang tidak baik datang pada kita, tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tatap tahun 2023 dengan anugerah pengharapan pada Tuhan bahwa tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2022, pasti lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita percaya mungkin Bapak Ibu banyak berdoa dan belum dijawab sepanjang tahun 2022. Teruslah berharap, teruslah mengandalkan Tuhan. Mukjizat masih ada bagi kita semua yang menanti pertolongan dari Tuhan. Nah, kalau kita kembali ke firman Tuhan, apa yang terjadi ketika orang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan manusia? Atau bagaimana dengan orang yang menjauh hatinya daripada Tuhan? Firman Tuhan katakan di ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Nah Bapak Ibu, yang terjadi adalah tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri.
manusia kita mengandalkan uang kita mengandalkan pekerjaan kita mengandalkan apa yang kita miliki saat ini, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kalau kita ingin merindukan keadaan yang baik datang pada kita, keadaan baik berbicara tentang pemulihan, berbicara tentang kesembuhan, berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, pengharapan, terobosan yang baru dalam kehidupan kita, doa-doa yang jawab Tuhan, bahkan juga berkat. Berkat tidak terbatas hanya uang, Bapak Ibu. Uang itu adalah bagian dari berkat, tetapi berkat itu bukan hanya uang. Karena ada orang juga diberkati dengan kesehatan yang baik. Ada orang banyak uang tetapi tidak bisa makan banyak hal, kesehatannya terganggu. Berkat itu juga berbicara tentang kesehatan. Berkat itu juga berbicara tentang perlindungan Tuhan, tentang damai sejahtera. Berkat itu banyak hal, Bapak Ibu. Dan bagaimana kita boleh mengalami berkat Tuhan, berbahagia dalam Tuhan? Kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita rindu mengalami keadaan yang baik di tahun 2023, mari kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita pada Tuhan. Jangan hati kita menjauh daripada Tuhan. Kalau kita sudah melayani, teruslah melayani. Kalau kita menjadi jemaat yang setia, teruslah menjadi jemaat yang setia. Amen. Jangan kita mundur dari pelayanan, jangan kita mundur dari pelayanan kita, dari jemaat. Jangan kemudian karena hanya goresan-goresan luka di hati dan kemudian kita meninggalkan Tuhan. Jangan seperti itu. Kita harus tetap setia sampai Tuhan memanggil kita, sampai selama-lamanya. Terus kita mengandalkan Tuhan dan terus menaruh harapan kita pada Tuhan. Kita percaya bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang kita boleh mengalami datangnya keadaan baik dalam kehidupan kita. Amen. Rumah tangga kita baik, pekerjaan kita baik, kesehatan kita baik, keuangan kita baik, keluarga kita baik. Apa yang kita doakan, Tuhan menjawab lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan dan kita doakan. Amen. Seperti kuasa yang bekerja dengan kuat dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, nantikan terus Tuhan dan teruslah berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami berdoa malam ini ya Tuhan, buat setiap kami yang bersama-sama dalam mesbah keluarga ini ya Tuhan. Kau memberkati kami ya Tuhan. Amin. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami, kami mengandalkan manusia, dan hati kami menjauh daripada Engkau, ampuni kami ya Tuhan. Kami ambil komitmen bahwa tahun 2023 Tuhan kami mau hidup mengandalkan Engkau, menaruh harapan kami pada Engkau ya Tuhan. Dan kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kami boleh melihat tahun 2023 kami mengalami datangnya keadaan yang baik dalam kehidupan kami dan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, kesehatan kami, dan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati setiap kami yang boleh bersama-sama dalam mesbah ini. Berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kami juga berdoa buat bangsa kami, kota kami, dan berkati ya Bapa. Biar Engkau melindungi, memberkati kota kami, bangsa kami, lawat kota kami dan bangsa kami ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Berkati juga pemerintahan bangsa kami, berkati ya Bapa. Terima kasih, berkati pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hambamu yang Kau pilih Tuhan, dan otoritas di atas kami. Berkati gembala, berkati wakil gembala, berkati seluruh pelayan jemaat, berkati Bapa. Berkati biar damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau malam ini kami boleh mesbah keluarga, boleh bersama-sama ya Tuhan. Dan kami mau mengakhiri mesbah ini ya Tuhan. Kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar kami menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Biar berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai berkati Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, setiap orang percaya berkati katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Shalom. Shalom.